Bagian 1. Krisis kedaulatan di tengah badai berhenti sekarang. Ya, saya serius. Sebelum Anda melanjutkan hari Anda yang sibuk, sebelum Anda mengklik video tutorial AI lainnya yang menjanjikan kekayaan instan, ada satu hal fundamental yang wajib Anda tahu. Dunia digital saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dan jujur saja, mereka sedang membohongi Anda selama setahun terakhir di 2025. Kita semua terus-menerus dicekoki narasi manis bahwa artificial intelligence atau AI akan membuat hidup kita jauh lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Namun, mari kita lihat faktanya di lapangan tahun 2026 ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita justru merasa makin lelah secara mental, makin tergantung pada asisten virtual, dan secara perlahan kehilangan kendali atas waktu serta privasi kita sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan oleh para raksasa teknologi. Mereka ingin Anda tetap menjadi budak algoritma. Mereka ingin Anda tetap terjebak dalam siklus berlangganan tanpa henti, memberikan data pribadi setiap detik, dan membiarkan mesin menentukan apa yang harus Anda pikirkan hari ini. Mereka tidak ingin Anda berdaulat. Mereka tidak ingin Anda menjadi penguasa atas perangkat yang Anda beli dengan uang sendiri. Hari ini, melalui catatan riset ke-1125 di Tri Apriogi Notes, saya akan membongkar strategi kendali teknologi yang sebenarnya. Saya tidak akan memberikan tips permukaan. Saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa membalikkan keadaan. Menjadi penguasa AI, bukan budaknya. Saya meminta Anda untuk menonton dan merenungkan setiap kata sampai detik terakhir. Karena apa yang saya bagikan di menit ke-10 nanti bukan sekadar informasi, melainkan kunci yang akan mengubah cara Anda melihat ponsel dan masa depan Anda selamanya. Kita sedang bicara tentang kedaulatan diri di tengah arus disrupsi yang paling ekstrim dalam sejarah manusia. Bagian 2. Ilusi produktivitas dan runtuhnya konten instan. Kesalahan besar adalah percaya bahwa cepat berarti produktif. Semua orang dapat membuat konten dalam hitungan detik menggunakan Google Gemini atau modal AI lainnya. Namun, apakah konten itu memiliki nilai? Algoritma pencarian dan sistem AI terbaru membenci konten instan. Google, YouTube, dan mesin pencari lainnya sekarang lebih pintar. Mereka mencari pengalaman, keahlian, otoritas, dan kepercayaan. Jika hanya menggunakan perintah, copy-paste, dari AI tanpa menganalisis, maka sedang membangun istana di atas pasir. Strategi yang benar bukanlah mengejar kecepatan, tetapi membangun kedalaman riset dan keaslian. Setiap artikel disusun melalui riset mendalam. Kualitas adalah bentuk rasa hormat kepada komunitas yang cerdas dan produktif. Bagian 3. Human-centric AI, mengembalikan manusia ke kursi kendali. Bagaimana cara untuk mengambil kembali kendali? Jawabannya terletak pada strategi yang disebut human-centric AI atau AI berbasis manusia. AI adalah sistem yang bodoh tanpa konteks manusia. AI tidak memiliki kearifan lokal. AI tidak memiliki empati. AI tidak memiliki nilai etika. Jangan pernah biarkan algoritma menentukan apa yang harus ditulis, dibeli, atau bagaimana menjalani hidup. Jadilah seorang dirigen yang mengatur teknologi di tangan. Inilah inti dari literasi digital berkelanjutan, menjadi manusia yang berdaulat di dunia virtual. Gunakan teknologi untuk memperluas kapabilitas, bukan untuk mempersempit kemerdekaan berpikir. Bagian 4. Etika dan integritas. Sebagai presides, integritas adalah mata uang termahal. Di tengah disinformasi dan hoaks, masyarakat akan mencari kebenaran. Kepatuhan pada standar publisher, seperti kebijakan Google AdSense, adalah janji untuk menjaga kebersihan ekosistem digital. Menyajikan konten yang autentik, didasarkan pada pengalaman nyata dan riset yang valid, akan membangun benteng. Ketika memiliki integritas, tidak akan merasa takut pada perubahan algoritma. Mereka mencari perspektif manusiawi yang jujur dan referensi digital yang terpercaya. Bagian 5.
Gaya hidup digital yang berkuasa dan mereka harus berani untuk offline. Mereka yang menciptakan teknologi adalah orang-orang yang paling ketat dalam membatasi penggunaannya di kehidupan pribadi mereka. Gaya hidup digital yang berkuasa berarti memiliki batasan yang jelas. Gunakan teknologi untuk menyelesaikan tantangan, namun miliki keberanian untuk meletakkan ponsel dan kembali ke dunia nyata. Keseimbangan akan menjaga pikiran tetap tajam. Teknologi dibuat untuk melayani manusia. Di tahun 2026, kemewahan yang sesungguhnya bukan lagi memiliki gadget terbaru, melainkan memiliki waktu berkualitas tanpa gangguan layar. Manusia yang berkuasa atas teknologi adalah manusia yang tahu kapan harus menyalakan mesin dan kapan harus mematikannya untuk mendengarkan suara hatinya sendiri. Bagian penutup. Langkah nyata menuju kedaulatan detail teknis, langkah-langkah praktis, serta riset mendalam mengenai strategi navigasi masa depan ini sudah dituangkan secara lengkap di website resmi. Pilihan ada di tangan. Jika merasa video dan artikel ini memberikan nilai nyata, kunjungi www.triaprioginotes.my.id. Cari artikel utama yang berjudul Navigasi Masa Depan, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mari buktikan bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang cerdas, produktif, dan benar-benar berdaulat secara digital tanpa kehilangan identitas kearifan lokalnya. Terima kasih. Teruslah belajar, teruslah tumbuh, dan jangan pernah menyerahkan kendali hidup pada mesin.